Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Ya, marilah sebelum belajar anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke pembelajaran 6, yaitu fokus pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca dengan teliti, dengan seksama. Untuk memahami bisa kalian pause video ini. Oke? Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut? Ya, ini kalian pahami. Dari mana asalnya? Tentunya dari minyak bumi. Ya. Berupa apa? Berupa premium, pertamax, dan solar. Nah, seperti itu. Kalau di pom bensin. Muatan bahasa Indonesia. Ayo berdiskusi. Amati gambar berikut anak-anak. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Amati gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. Apa yang diceritakan gambar di atas? Ya. Gambar tersebut menunjukkan aktivitas sehari-hari yang dilakukan seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dan seorang laki-laki atau ayah yang sedang berolahraga. Ada juga bayi ya yang sedang dijemur juga untuk mendapatkan vitamin D untuk kekuatan tulang ya. Yang kedua, sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari, bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari, ibu rumah tangga sedang menjemur pakaian. Ia menggunakan mesin cuci, menggunakan energi listrik untuk mencuci. Jadi mesin cuci itu menggunakan energi listrik. Energi listrik dari mana? Dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik membutuhkan minyak bumi. Jadi saling keterkaitan anak-anak. Jadi tidak hanya kita menghidupkan contoh televisi ya. Televisi dari mana bisa hidup? Dari otomatis ada aliran listrik. Listriknya dari mana? Dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik bisa berjalan dari mana? Ya, adanya bahan bakar minyak bumi. Selanjutnya, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Minyak bumi adalah istilah yang meluas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, orang menggunakan istilah minyak tanah atau minyak yang dihasilkan dari dalam tanah. Namun, istilah yang sering dipakai sekarang adalah minyak bumi. Sementara kata minyak tanah biasa digunakan untuk menyebut bahan bakar kompor, minyak atau bahasa Inggrisnya kerosene. Minyak bumi berarti minyak di dalam perut bumi. Istilah minyak bumi lebih tepat karena minyak ini terdapat di dalam perut bumi, jauh di dalam tanah anak-anak. Bisa kalian amati. Sekarang buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Ya, bisa kalian membuat poster, ya, dibuat gambar tentang ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Ya, silakan kalian buat. Ya. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menghematnya karena anak-anak butuh berjuta-juta tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi. Ayo membaca.
Nah, minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkahnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Contoh, apabila kita bepergian jarak dekat, ya hanya mau beli sesuatu 100 meter, usahakan jalan kaki atau naik sepeda gayung, jangan naik sepeda motor, ya seperti itu. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Kita memang memiliki hak tersebut, tapi sebagai manusia harus dapat mengolahnya dengan baik. Karena jika minyak tersebut digunakan secara berlebihan, maka lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Akan terjadi apa? Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Masalah tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Untuk menghindari adanya masalah pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Bisa kalian catat anak-anak jika kalian kurang paham, ya. Yang ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Ketersediaan sumber daya alam minyak bumi sangat terbatas. Kewajiban sebagai warga negara adalah menghemat penggunaan minyak bumi. Kita harus berhemat seperti gas, bensin, solar, pertamax, dan sebagainya. 4. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dan apabila kita melakukan kewajiban, kita akan menerima hak. Jadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka tidak dapat menerima hak kita. Yang kelima, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Memanfaatkan minyak bumi dengan bijak adalah menggunakan semua produk hasil jenis turunannya dengan bijak, misalnya menghemat penggunaan BBM dengan menggunakan transportasi umum. Jika pergi dengan jarak yang sangat dekat, lebih baik berjalan kaki atau menggunakan sepeda gayung. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita diusahakan semaksimal mungkin menghemat energi minyak bumi, ya, bahan bakar minyak. Untuk apa? Untuk generasi ke depan kita supaya sama-sama menikmati BBM. Jangan sampai kita terlalu menghambur-hamburkan BBM, karena masih kita mempunyai generasi kita, kalian nanti akan dewasa, mempunyai keluarga juga. Ya, tujuan pemerintah seperti itu. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Sampaikan hasil refleksi belajar selama 1 minggu ini kepada orang tuamu. Ya, bagaimana belajar 1 minggu ini?
Bagaimana sampaikan perasaanmu saat belajar? Apakah kalian senang? Ya, seperti itu. Apa yang sudah dipelajari dan kegiatan apa saja yang sangat bermanfaat dan menarik? Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Ya, karena kita daring, kalian sampaikan ke orang tua. Apakah kalian senang dan lain sebagainya? Kalian sampaikan ke orang tuanya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan anak-anak, rajin berjemur untuk meningkatkan imun tubuh kita. Berdoa, selalu berdoa supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Cukup sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan dari perkataannya Pak Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar, di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun, ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun, makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat. Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan?